Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wahtarona khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul muttaqin wa khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di tengah kesibukan sedemikian rupa ini masih tersedia bagi kita sedikit 2 detik untuk kembali mengingat diri kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih senantiasa mendapat petunjuk untuk melakukan tafakur, membaca serta memahami akan apa yang terjadi di balik batas pandang kita, agar kiranya sinar keimanan selalu memancar dan menyinari jiwa, untuk kemudian kita pantulkan terhadap lingkungan serta alam sekitar. Semoga salam perdamaian tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang telah memimpin kita dari kegelapan dan kesesatan menuju sinar terang keimanan, jalan yang lurus, arah yang benar yang akan menghantarkan kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Marilah pada pagi hari ini kita tingkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bersyukur kepadanya bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah sholat Idul Fitri ini yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, tujuan utama kita diwajibkan menjalankan ibadah puasa adalah agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah menjauhi segala sesuatu yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka. Takwa artinya juga mengerjakan segala perintahnya serta hanya merasa takut kepadanya. Untuk itu, agar selamat dari murka dan azab Allah, seorang hamba harus komitmen mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah kepadanya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarangnya. Lantas, apa keuntungan yang akan kita peroleh jika kita taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya? Jamaah yang diberkati Allah, dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan tentang hasil atau keuntungan yang akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Di antaranya, pertama, dengan ketakwaan akan memberi rasa aman dan tentram pada orang yang takut dan mendatangkan rasa gembira dan bahagia pada orang yang sedang bersedih. Orang yang bertakwa tidak akan merasa takut dan bersedih saat berada di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-A'raf ayat 35. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan orang yang bertakwa. Dimudahkan menjalankan kebajikan, menjalankan ketaatan, dan
menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan dia diteguhkan dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan, dan dimudahkan dalam menjalani proses atau rangkaian sebuah perkara atau masalah yang sedang dihadapinya. Firman Allah, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Maksudnya, barang siapa menginfakkan hartanya di jalan Allah demi mengharap keridhoannya, bersedekah dengan cara yang baik, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memudahkan setiap perkara yang dihadapinya. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan rizki dan berkah pada orang-orang yang bertakwa dengan dilapangkan rizkinya. Kemudian dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian diturunkan hujan dan disuburkan pertaniannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, walau anna ahlil qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa itu, pastilah kami akan melimpahkan kepadanya berkah dari langit dan bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. Kemudian apa keberuntungan bagi orang yang bertakwa? Keempat, dengan ketakwaan seseorang akan dibebaskan dari permasalahan, ditunjukkan segala solusi atau jalan keluar, dan dilimpahkan rizki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Ingat janji Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran surat 65 ayat 3. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, inilah pesan atau wasiat yang sangat berharga. Tidak ada kunci penyelamat hidup di dunia dan akhirat kecuali ketakwaan. Oleh karena itu, marilah kita niatkan selalu untuk memperbaharui dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, marilah kita akhiri ibadah sholat Id kita hari ini dengan berdoa, memohon kepada Allah untuk kebaikan kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum darajat wa kafar anhum sayyi'at. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.